Dua orang mengalami luka bakar parah akibat ledakan sumur gas Pertamina IP di Subang, Jawa Barat. Sebelum ledakan terjadi, warga mengaku sempat melihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Warga panik saat sumur gas milik Pertamina EP meledak di Kampung Babakan Cidahu, Pegadaian Barat, Subang. Api nampak membumbung tinggi dan diikuti beberapa kali ledakan. Menurut warga, sebelum terjadi ledakan, sempat terlihat adanya semburan gas dan setelah itu baru terdengar ledakan disusul api. Awalnya warga mengira ada pesawat jatuh karena sebelum ledakan terdengar gemuruh yang sangat besar. Sumur pengumpul SP Subang merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina EP untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat. Sementara itu, akibat ledakan ini, dua petugas Pertamina yang saat itu tengah melakukan pengecekan kebocoran gas mengalami luka bakar serius. Korban Asep Andan menderita luka bakar 80% dan Andi Irawan mengalami luka bakar 9%. Keduanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Petugas Pertamina kini masih melakukan perbaikan terhadap gas bocor dan penyelidikan penyebab kebocoran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan sepeda motor mogok massal setelah mengisi BBM di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Pihak SPBU mengakui ada kelalaian yang mengakibatkan BBM Pertalite tercampur dengan biosolar. Puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Matinya mesin motor secara tiba-tiba diduga akibat bensin dioplos pihak SPBU. Siapa bang? Kompensasinya kasih. Itu apaan? Solar. Solar bus. Parah banget. Lihat nih. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Para korban BBM oplosan itu langsung menguras tangki bensin mereka untuk dibersihkan. Sementara pihak SPBU mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun sehingga 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar. Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Pertalite dihentikan sementara. Polisi juga melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Akibat kelalaian pengelola SPBU, ratusan sepeda motor mogok setelah mengisi BBM Pertalite yang ternyata tercampur solar. Sudah bergabung bersama kami rekan Dilami Aulia di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Dilami. Setelah disegel, lalu bagaimana kondisi SPBU saat ini Dilami? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Dari 2 jam lalu kami pantau di sini bahwa SPBU Kembangan Jakarta Barat ditutup sementara dikarenakan tadi ada pihak dari Pertamina Pusat yang kemudian meninjau di sekitaran area SPBU terutama di tangki ya. Ini terkait dengan kasus yang memang terjadi kemarin siang di mana memang dari pihak manajemen sendiri mengaku terdapat kelalaian akibat pengisian dari mobil tangki ke tangki penyimpanan BBM Pertalite, di mana ini ada pencampuran begitu ya, ketidaksengajaan antara 20.000 kiloliter Pertalite dengan 8.000 kiloliter solar. Dan kalau kita lihat ya Wiki dan juga pemirsa, ini ada 2 dispenser yang memang dialirkan begitu ya untuk daripada masyarakat ini untuk mengisi bahan bakar minyaknya itu. Dan karena banyak sekali masyarakat atau konsumen yang kemudian datang kembali dan mengeluhkan terkait dengan mati mesin dan juga komponen mesinnya rusak, akhirnya dari pihak kepolisian setempat yakni dari unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat kemudian melakukan penyegelan, di mana di sini ada garis kuning polisi yang sambungkan begitu, yang diikatkan kepada 2 dispenser dari Pertalite yang bercampur biosolar ini. Dan dari pihak manajemen juga sekarang masih di pihak
atau masih berada di Polres Kembangan Jakarta Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Dan kalau misalnya dari pagi hingga siang ini ya Wiki dan juga pemirsa, kita sudah tidak melihat lagi adanya konsumen atau pelanggan yang datang, kemudian mereka yang memang ingin minta ganti rugi, dikarenakan dari pihak manajemen sudah mengumpulkan, merampungkan database dan berjanji akan memberikan kompensasi secara material kepada mereka. Namun hingga kini untuk total dari kerugian yang terjadi di SPBU Kembangan Jakarta Barat akibat kelalaian dari pihak pengawasan ini memang belum ditaksir berapa ratus juta rupiah begitu ya Wiki dan juga pemirsa, dan inilah yang memang nantinya harus kami tanyakan, harus kami update. Namun untuk situasi terkininya bahwa SPBU Kembangan Jakarta Barat ini tidak beroperasi sementara atau kira-kira kami pantau sudah 2 jam. Bahkan tadi ya, ini kalau misal kita lihat banyak sekali sejumlah mobil dan juga motor yang kemudian putar balik dikarenakan dari pihak SPBU sudah tidak beroperasi sementara. Dan kalau kami lihat nih, Dwiki dan juga pemirsa, juru kameramen saya, Zulkarnain akan menunjukkan bahwa itu adalah pihak dari Pertamina Patraniaga yang memang sedang meninjau terkait dengan tangki yang menjadi permasalahan begitu ya, yang dimana Pertalite ini bercampur dengan solar. Dan begitu pun kita menunggu ya pihak dari klarifikasi dari SPBU Pertamina terkait dengan tindak lanjutnya ke depan seperti apa. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, Dilami, terkait dengan mekanisme penggantian atau ganti rugi lah ya yang akan kemudian diberikan oleh SPBU ataupun pengelola SPBU kepada pemilik kendaraan sendiri, sejauh ini apakah Anda sudah memiliki informasinya, Dilami? Ya, kalau berkaca kemarin, karena kejadian memang kemarin, Wiki, banyak sekali puluhan dari masyarakat atau pelanggan ini datang kembali ke SPBU Kembangan karena motor mereka mati setelah mengisi di dispenser Pertalite di belakang saya ini. Kemudian dari pihak Pertamina atau manajernya ini memberikan kompensasi berupa uang begitu ya. Namun ini juga akan ditindaklanjuti kembali karena memang mereka semua atau konsumen ini masuk ke dalam database, sehingga nantinya kalau misalnya terjadi kerusakan lebih parah lagi, pihak dari konsumen ini dapat melakukan follow up Wiki kepada pihak manajemen SPBU Kembangan Jakarta Barat ini. Wiki. Baik, Dilami, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sementara itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sekolah dan permukiman warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah siswa panik dan harus dievakuasi ke ruangan yang aman. Bahkan akibat kejadian itu, 2 ruangan kelas dan 5 rumah warga rusak akibat atapnya diterjang angin. Sejumlah pelajar panik saat hujan deras disertai angin kencang menerjang SMP Negeri 5, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para guru berusaha mengevakuasi siswa ke tempat aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepanikan warga juga terjadi saat angin kencang menerjang permukiman di Kampung Ciledug. Bahkan akibat kerasnya terjangan angin menyebabkan pohon tumbang dan merusak atap rumah warga. Saat kejadian, angin puting beliung datang tiba-tiba disertai gemuruh dengan durasi 5-10 menit. Akibat kuat embusan angin membuat atap rumah sekolah dan ruang perpustakaan terbawa angin, bahkan dinding bagian atas miring dan nyaris ambruk hingga tidak bisa dipergunakan lagi untuk sementara. Sementara itu total ada 5 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberikan bantuan berupa bahan-bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat hujan deras berjam-jam, sejumlah kawasan di Kota Bekasi terendam banjir sejak semalam. Salah satu adalah komplek perumahan dosen IKIP Jati Asih Bekasi. Hingga siang hari ini ketinggian air masih mencapai sekitar 50 cm. Ratusan rumah masih terendam meski ketinggian tak separah tadi malam. 5 pompa air dikerahkan untuk mempercepat surutnya banjir. Komplek dosen IKIP di Jati Asih Bekasi berada di cekungan dan kerap kebanjiran saat Kali Cakung meluap.